Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, dan kemudahan segala urusan. Sehat, lancar rezeki, lancar usaha, barokah keluarganya. Sedulur, kali ini kita akan eksplor di jalan. Ini jalan tol. Jalan tol ini sekitar Bawen, Semarang. Bawen, Semarang. Jadi kita dalam rangka mudik pulang atau ya intinya kita dalam perjalanan mau ke Solo, kemudian mau lihat atau jenguk anak yang lagi sekolah, lagi di pesantren. Ya alhamdulillah, kemarin di teleponnya sehat-sehat. Alhamdulillah di sana ya betah. Ya alhamdulillah, anak 2 orang di pesantren. Pesantrennya di Jawa Timur ya, Jawa Timur di Magetan, tepatnya di Temboro. Jadi anak-anak ya sedang menuntut ilmu, sedang belajar agama, belajar Al-Quran. Semoga lancar dan betah, karena sebenarnya awal anak itu bisa sukses di pondok, yang pertama itu betah aja dulu. Masalah prestasi itu nomor sekian, yang penting betah dulu. Kalau anak sudah betah, itu kita sudah di orang tua di rumah itu sudah tenang lah, sudah senang. Tapi kalau nggak betah, wah kepikiran terus. Kita ya mendidik anak, menyekolahkan anak, kalau nggak betah kan kita bingung. Awal-awal dulu ya seperti itu, namanya awal, baru ya pingin minta pulang gitu. Tapi alhamdulillah ya kita matur pada kiainya untuk minta tolong gitu. Ya, alhamdulillah sebulan berjalan dah, alhamdulillah sudah betah, udah nggak ada wacana, nggak ada suara untuk pingin pindah, pingin pulang. Sedulur, sangat penting mendidik anak untuk belajar agama. Ini sangat penting, terlebih-lebih pada saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu lebih dahsyat daripada zaman dulu. Kalau dulu yang mempengaruhi prestasi atau mempengaruhi anak sekolah itu ya cuma TV. Kalau sekarang tambah lagi HP. TV, HP. Ternyata HP itu lebih dahsyat. Kalau dulu TV kan hanya di satu tempat saja, misalnya di ruang tamu ya di situ aja. Kalaupun ada di kamar aja. Tapi kalau HP kemana-mana bisa mengakses. Ya kita sebagai orang tua ya mestinya lebih memperhatikan ini. Kalaupun HP ya kita pantau, kita arahkan supaya itu bisa lebih bermanfaat. Tapi alhamdulillah di pondok itu tidak boleh pegang HP. Jadi kalau anak-anak itu nelpon ya ini kayak dulu wartel gitu, ada berjasa nelpon. Kalau sekarang HP. Dulu ngalami waktu masih sekolah itu wartel ya, nelpon. Kalau dulu kan telepon masih ada yang tetangga punya telepon, ditelepon ke situ. Jadi sedulur, pernah Rasulullah SAW ngendika, pernah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini. Maka bagaimana
perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya. Itu lebih kurang sabda Nabi. Jadi kalau seorang membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka itu berkahnya itu orang tuanya itu, orang tua si pembaca itu, dia akan dikenakan, akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Mahkota itu cahayanya yang melebihi sinar matahari. Seandainya matahari itu di dalam rumah kita, matahari itu jauh, jauhnya itu, tapi terangnya, sinarnya luar biasa sampai sekarang, sampai ke tempat kita, sampai ke bumi ini. Lah gimana kalau seandainya matahari ada di dalam rumah kita? Ya tentu ya sangat luar biasa terangnya. Nggak bisa kita memperkirakan luar biasanya. Namun cahaya mahkota untuk kedua orang tua yang membaca Al-Quran itu lebih terang dari matahari itu. Gimana bisa kita bayangkan itu? Jadi cahaya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari yang di dalam rumah itu, yang di dalam rumah misalnya. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana terangnya itu. Itu untuk orang tua si pembaca. Lah gimana dengan yang membaca itu sendiri? Wah, tidak bisa kita bayangkan. Wong perantaranya itu udah luar biasa mendapatkan derajat seperti itu, apalagi si pelakunya itu. Ya, orang tua mendapatkan pahala itu karena dia melahirkan, kemudian dia mendidik, ganjarannya luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana yang mengamalkan. Jadi dalam hadis itu ada, yaitu matahari di rumah, ada di rumah ya. Kalau matahari itu di rumah, ya tentu cahayanya akan lebih terasa daripada jika matahari itu jauh, yang seperti sekarang ini kita lihat. Kalau matahari di rumah kita, tentu kita akan lebih akrab. Kita akan lebih akrab dengan matahari itu. Berbeda kalau jauh, kan terasa asing. Di dunia ini matahari itu diberikan kepada seluruh makhluk atau seluruh yang dia sinari, manfaatnya untuk seluruh. Nah, jika matahari itu di rumah, itu tentu kemanfaatnya untuk hanya orang di rumah itu aja, tentu ya merupakan kebanggaan yang luar biasa. Wong kita senengnya minta ampun kalau kena sinar matahari yang jauhnya luar biasa. Apalagi kemarin ini hujan terus, tidak pernah sedikit hujan, pagi mendung sampai sore, malam hujan. Ini terus mendapatkan matahari, masya Allah, senengnya minta ampun. Ada seorang ulama, Imam Hakim rahmatullahi, dia menyatakan bahwa Nabi itu bersabda bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dibagikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur. Kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang indah, yang tiada tandingannya di dunia ini. Orang tuanya itu dia akan bertanya, ya Allah, kenapa kami diberi anugerah yang seperti ini, diberi pakaian itu tadi? Maka dijawab, ini adalah balasan atas bacaan Al-Quran anakmu. Dikatakan bahwa Rasulullah juga bersabda, barang siapa mengajar anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah berlalu akan diampuni. Barang siapa mengajar anaknya menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat
ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama, dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Terus ketika anaknya itu mulai membaca Al-Quran, maka orang tuanya atau ayahnya atau orang tuanya ini dinaikkan 1 derajat hingga terus bertambah sampai tamat bacaannya. Ya begitu keutamaan orang tua yang mengajar anaknya membaca Al-Quran. Nah, ini betapa pentingnya kita mendidik anak kita membaca Al-Quran. Maka penting kita bisa membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya ketika anak kita masih balita, kita mulai mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran. Ya kalau kita nggak bisa, ya kita belajar juga kepada ustadz-ustadz di kampung kita, di musola, di masjid, di madrasah, kita belajar. Kan ada biasanya ngaji-ngaji orang tua-tua itu, mbak-mbak itu, supaya kita tidak awam, tidak tahu sama sekali. Jangan berpikiran, jangan beranggapan kita untuk menjauhkan anak kita dari agama hanya karena mengejar duniawi, mengejar harta, yang akan menyesal kita nanti. Kita bayangkan kalau anak kita nggak kenal agama, main serampang saja, nggak ada nilai agama dalam kehidupannya, nggak ada dia berpegang dengan agama. Wah, kita yang akan menyesal. Dia tidak tahu nilai agama. Yang penting intinya bagaimana dia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Dia berpikir bahwa akan bahagia, akan sukses dengan harta itu. Wah, kita akan susah. Misalkan saja kita sudah mati, tinggal anak-anak keturunan kita, dia tidak mendoakan, tidak istilahnya beramal untuk kita. Wah, sangat rugi. Capek-capek kita membiayai dia, membesarkan, tapi nggak kita kenal agama, sangat rugi sekali. Jangan hanya karena demi rupiah, demi harta, kita menjauhkan anak kita, anak keturunan kita dari agama. Bukan saja kita akan tertutup dari pahala, tapi kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah SWT tentang anak kita, tentang kelakuan anak kita. Jangan beranggap kita takut, kita khawatir nanti kalau kita didik anak kita di pesantren cuma jadi ustadz, cuma menjaga masjid. Jangan menganggap sepele, seakan-akan apa sih cuma jaga masjid, cuma jadi imam. Masya Allah, itu sebenarnya dia itu akan mengangkat derajat kita, derajat orang tua. Jadi kalau kita menjauhkan anak-anak kita dari agama, itu hakikatnya kita melemparkan anak kita ke penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan kita juga akan menanggung beban tanggung jawab yang besar. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi ini perlu kita pikirkan, perlu jadi renungan kita sebagai orang tua. Jadi setiap orang tua akan ditanya sejauh mana kita telah mengajarkan agama kepada orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Ya, kita sebagai laki-laki ya tahu akan ditanya tentang pengajaran agama, tentang tanggung jawab kita terhadap anak istri kita. Apa yang telah kita buat kepada mereka, pendidikan agama itu. Ini penting. Jadi yang sangat penting. Sangat penting ini. Jadi memang penting kita menjauhkan kita mendidik anak kita untuk untuk berkarya atau untuk supaya dia tidak menjadi aib masyarakat, aib kita, misalkan dengan pekerjaan sekali, itu penting. Tapi lebih penting lagi
kita didik agamanya, pondasinya harus ada, pondasinya agama itu harus ada. Jangan sampai kita terlupa. Jadi ini yang perlu kita renungi. Jangan sampai kita mengorbankan pendidikan agama anak-anak kita hanya untuk mengejar keduniaan, mengejar kedudukan, mengejar status sosial. Karena di samping dia juga seperti itu, kita juga akan dimintai tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab kita nanti. Anak kita, kalau anak kita seandainya nanti dia akan bermaksiat, kita juga nanti akan ditanya. Kalau dia berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan bahagianya, mendapatkan pahalanya juga. Ya, kalau dia betul, maka kita mendapatkan pahala. Kalau dia salah, kita akan ditanya, akan ditanggung dipertanggungjawaban nanti. Jadi perlu kita renungi bahwa dunia itu sementara dan pasti akan berakhir. Jadi kalau kita yang punya anak ini, sebagai orang tua, ya kita didik anak kita dengan nama Allah. Kita sayangi anak-anak kita. Dunia pasti berakhir, maut pasti datang. Supaya kita tidak menyesal akhir nantinya, maka kita tanamkan nilai-nilai agama, kita tanamkan dasar-dasar keimanan kepada anak kita. Demikian ya sedulur, perjalanan kita di seputaran tol Bawen Semarang. Semoga sedulur semua terhibur. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih telah menonton. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.